Tapi kalau dilihat ya Caimin ya, artinya kalau kita bandingkan gitu ya antara Cina, Amerika, Iran ini kan sebenarnya saling tarik ulur aja gitu ya. Dan pertemuan ini sebenarnya momentum nggak sih untuk nanti ke depannya Selat Hormuz akan seperti apa gitu? Apakah nanti akan mereda ataukah malah jadi makin panas gitu atau gimana Caimin? Kalau momentum sih saya masih ragu ya. Kenapa? Karena Iran ini istilahnya sudah babak belur. Ya. Dia sudah pokoknya proposal saya ini yang kemarin saya paparkan bahwa ada jaminan non agresi di masa depan. Satu, pencabutan sanksi primer sekunder, kemudian kompensasi perang. Kalau itu nggak dipenuhi, tidak akan dibuka Selat Hormuz, tidak akan ada negosiasi nuklir. Iya, iya. Saya kira dengan apa posisi atau sikap seperti itu, masa depan Selat Hormuz dengan mengandalkan Cina doang, saya masih ragu akan berhasil. Kecuali seluruh dunia menekan Iran bareng-bareng gitu, mungkin ada peluang. Tapi kan sebenarnya kan juga ini juga hal yang menarik karena kan sebenarnya ada 3 entitas ya dalam perang ini ya, di kubunya Iran ya, selain Cina juga ada Rusia kan. Nah ya ini kan juga mungkin oke lah Amerika sepakat dengan Cina, tapi bagaimana dengan Rusia? Rusia kalau aku melihat posisi Moskow ini lebih pro ke Iran ya. Ada laporan intelijen bahwa Rusia memberikan bantuan data intelijen, bangkalan Amerika, kemudian Israel. Kemudian statement terbaru dari Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov kemarin, sebenarnya perang gabungan Amerika Israel melawan Iran itu ada agenda tersembunyi, yaitu pertama untuk mencegah normalisasi Iran dengan negara-negara Arab Teluk. Yang kedua, agenda tersembunyi lainnya adalah Amerika ingin mendominasi secara global. Oke, perdagangan minyak nih. Iya. Artinya jalur minyaknya itu mau dikuasai. Nah, salah satunya itu. Dan selama ini emang sikap Rusia jelas ya, lebih pro Iran. Berkali-kali mengecam agresi ketika negosiasi nuklir sedang berlangsung. Kemudian di forum PBB, Rusia juga sama Cina berkali-kali memveto proposal dari negara-negara Teluk itu agar mengecam agresi Iran ke negara-negara Teluk. Jadi posisi Rusia tetap Rusia dan Cina lebih pro ke Iran dalam forum PBB ya. Iya, cuma ya kita nggak tahu nih nanti ke depannya ya setelah pertemuan antara Cina dan Amerika, apakah Cina akan berubah gitu, apakah kemudian nanti akhirnya Iran dan Rusia aja sisanya gitu yang ada di situ gitu. Karena saya yakinnya kalau kita lihat ya Amerika dan Rusia ini akan sulit ketemu ya, apalagi ditambah dengan adanya konflik di Ukraina kan, yang masih belum beres sampai sekarang nih, gitu. Ya kan, yang mana Ukraina sendiri di backing sama Amerika kan gitu. Nah ini juga menjadi satu hal yang menarik sih ya, Caimin ya, untuk kita pantau terus ya, perkembangan geopolitiknya seperti apa. Nah tetapi ngomongin soal perang pasti ada kaitannya dengan ekonomi nih, karena ada nilai ekonominya. Apakah kemudian pertemuan ini adalah sebenarnya tanda bahwa ekonomi Amerika juga tidak sedang baik-baik saja, Caimin? Iya, betul. Bahwa lawatan Donald Trump ke Cina jelas dalam soal bisnis. Data menunjukkan bahwa defisit Amerika itu mengalami defisit dagang. Istilah gampangnya ya, Cina menjual barang lebih banyak ke Amerika daripada Amerika menjual barang ke Cina. Ya. Makanya kemarin Donald Trump minta Cina borong ratusan pesawat Boeing, kemudian peralatan elektronik, kemudian segala macam produk-produk AI. Secara ekonomi, nah ini kan sebenarnya dua raksasa ekonomi nih Mas. Cina sama Amerika. Ini bersaing nih.
seperti yang saya utarakan di forum sebelumnya bahwa goal dari perang Amerika melawan Iran ini sebenarnya kan juga secara tidak langsung membendung Cina agar tidak terlalu menyalip Amerika. Oh, memotong dominasi Cina ya. Nah, caranya gimana bahwa ingin mencekik jalur minyak Cina. Salah satunya di Selat Hormuz. Kemudian di Venezuela kemarin. Ya. Jadi sebelum Nicolas Maduro diculik, pasukan khusus Delta Force itu, Iya. Venezuela itu pemasok utama Minyak ke Cina. Cina. Ya. Makanya Iya. ketika Iya. minyaknya diambil Donald Trump, Cina agak pusing juga ini. Ini jelas ada tujuan terselubung dari perang Amerika-Iran. Ingin memotong dominasi Cina sebenarnya ya. Iya. Nah tapi memang kayak dia mengajak semua pengusaha tuh ya. Betul. Kemarin ya Donald Trump ya ke Cina ya, termasuk Elon Musk dan Tim Cook tadi. Tapi yang menarik adalah sebenarnya pernyataan bahwa ekonomi Amerika itu mulai bermasalah sejak di eranya Joe Biden. Itu gimana tuh? Sebenarnya kan Jadi Trump nggak mau disalahin sebenarnya. ini sebenarnya pernyataan politis ya. Iya. Dari dulu kan Donald Trump ini kan sangat anti Demokrat ya. Iya. Dari eranya Obama, eranya Joe Biden. Ya. Jadi dalam perang Iran pun sebenarnya kan jauh hari sebelum Donald Trump jadi presiden, dia itu ada jejak digitalnya bahwa ini adalah kesalahan Obama ketika Iran menandatangani JCPOA 2015. Ya, betul. Kesepakatan nuklir waktu itu yang ditarik oleh Amerika. Kenapa? Karena lagi-lagi adalah tujuannya uang. Ketika menandatangani JCPOA 2015 itu, kan sebagian sanksi Iran dicabut nih. Iya. Uang tunai mengalir ke Iran. Aset-aset dicairkan lagi. Iran otomatis kaya lagi kan. Iya. Donald Trump nggak senang ini. Karena jangan-jangan itu yang memodali perang ini. Pokoknya secara gampangnya sebenarnya tujuannya juga uang, bukan kalau dalih nuklir atau rudal segala macam, saya nggak begitu yakin sih. Iya. Tujuan Sebenarnya ya ekonomi, nilai keekonomian ya. Ekonomi, uang, sama minyak. Jelas ya. Dan memang ini juga yang melandasi Amerika. Kemudian ada pemikiran gini nggak sih Cak Imin? Apakah ini strategi Amerika untuk mendekatkan ke Cina ini, apakah karena memang ini bagian dari strateginya atau memang karena putus asa? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya? Ya, karena Iya. putus asa jelas ya kan. Karena perang 40 hari katanya Menghabiskan banyak sekali uang ya? Menghabiskan banyak sekali uang. Menteri Perangnya Pete Hegseth mengajukan anggaran berapa itu 1,5 triliun US dollar, terbesar sepanjang sejarah. Rudal terkuras habis, yang nggak habis sih ya, sebagian besar lah. Sampai kemarin Pentagon bikin deal sama perusahaan-perusahaan militer Amerika memasok 10.000 rudal berbiaya murah. Kalau klaimnya perang Amerika berhasil, otomatis juga tidak akan memohon-mohon ke Cina untuk menekan Iran kan? Iya sih. Ya saya nangkap itu adalah frustrasi seperti yang dipaparkan analis Barat itu. Iya. Amerika frustrasi, minta bantuan Cina untuk menekan Iran, untuk membuka Selat Hormuz karena kemarin kan meluncurkan itu proyek Freedom. Iya. Hanya bertahan kurang dari 48 jam. Yang katanya proyek kebebasan itu yang dibangga-banggakan. Mengerahkan banyak kapal perang, pesawat tempur, kapal induk juga ya? Iya. Tapi hanya dalam 48 jam itu hanya mampu membebaskan 2 kapal doang.
Oke. Itu yang ironis. Hmm. Kenapa tiba-tiba dibatalin atau ditangguhkan? Itu ternyata ada keberatan dari negara-negara Arab tuh loh, khususnya Arab Saudi. Jadi putra mahkota Mohammed bin Salman itu, ini menurut laporan CBS News ya, Mohammed bin Salman ini tidak diajak koordinasi ketika Trump meluncurkan proyek Freedom itu. Iya, iya. Dia ngambek, pangkalan Prince Sultan di Arab Saudi itu diblokir untuk pesawat-pesawat Amerika. Padahal itu penting, disitulah pesawat-pesawat pengisian bahan bakar tanker-tanker itu beroperasi. Iya, iya. Kalau itu diblokir, beroperasi dari mana kan nggak bisa lagi. Makanya itu Donald Trump ngalah, proyek dihentikan. Ini nanggung malu juga sih. Ya, tapi sebenarnya kan ini kalau misalnya itu dihentikan ya, maksudnya artinya memang Arab Saudi juga punya punya kekhawatiran sendiri ya dari gerakan Freedom tadi gitu ya. Khawatir kalau misalnya mungkin nanti ke depannya Iran akan menyerang Arab Saudi gitu kan. Terlebih sekarang mau musim haji nih. Iya kan? Iya, ada banyak sekali kepentingan negara-negara lain terutama negara-negara muslim seperti Indonesia yang menuntut supaya keamanan ini harus menjadi nomor satu di Arab Saudi karena semua jamaah haji juga sedang ke sana nih sekarang gitu kan. Ya, Arab Saudi ini sebenarnya kan juga punya kepentingan, Mas. Iya. Dia ini lagi manggulkan visi 2030 Mohammed bin Salman itu. Iya. Mendiversifikasi ekonomi. Oh, iya benar. Dari minyak kan. Minyak, iya. Ke pariwisata kalau nggak salah. Iya. Ketika itu proyek terganggu oleh perang betul 40 hari ini kan pusing juga ini. Makanya Arab Saudi ini berusaha mati-matian perang dihentikan karena mengganggu visi tadi. Makanya kemarin sikap Arab Saudi ini tidak mau pro Iran juga tidak mau pro Amerika Israel, nggak mau gitu loh, nggak mau gabung perang. Meskipun ada laporan bahwa Arab Saudi secara terselubung membalas agresi Iran. Yang lebih keras ini sebenarnya tetangganya lagi si Uni Emirat Arab. Ya. Dia terang-terangan pamer lah ya aliansi dengan Israel, minta dikirimi sistem pertahanan Iron Dome. Jadi Iron Dome dikirim sama operatornya tentara Israel. Ke situ. Ini baru pertama kalinya dalam sejarah tentara Israel dan sistem pertahanannya dikerahkan ke negara Arab Teluk. Alasannya apa ya? Satu, karena Uni Emirat Arab ini kan sudah terikat Abraham Accord. Ya. Normalisasi hubungan itu. Ya. Yang kedua, ini Uni Emirat ini juga berkonflik dengan Iran dari dulu nggak akur ya. Nggak akur. Karena Uni Emirat Arab ini kan juga berkepentingan dengan Selat Hormuz ya. Betul. Jadi ada Uni Emirat Arab, Oman dan Iran. Ya. Cuman yang strategis kan bagiannya dari Iran. Ya. Jadi Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan pokoknya negara teluk ini sangat bergantung sama Selat Hormuz. Jadi ketika tadi Cina ingin bahwa Selat Hormuz sebenarnya harus terbuka, ini juga sebenarnya kepentingan nasionalnya, bukan semata-mata tekanan Trump, bukan. Oh, ya. Cina ini kan 40 sampai 60% itu dari Selat Hormuz ya. Pasokan energinya. Iya. Cina ini beli minyak dari Iran sendiri, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait. Semuanya kan lewat itu Selat Hormuz. Kalau ini terganggu kan produksi di Cina terganggu, kemudian transportasi, listrik. Akibatnya apa? Ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi persaingan dengan Amerika nanti akan terganggu juga. Oh, berarti ada juga simbiosis mutualisme dari pertemuan antara Cina dan Amerika sebenarnya. Kalau misalnya dia ketemu win-win solution, tinggal bagaimana sebenarnya mempersuasi Iran untuk segera membuka Selat Hormuz gitu ya? Nah, cuman Iran ini kan juga punya kepentingan sendiri nih. Iya. Ini Iran tetap memainkan strategi
mati bareng di Selat Hormuz istilahnya. Ya mati bareng di Selat Hormuz ya. Kalau istilahnya aku rugi babak belur di sini juga yang lainnya harus ikut nanggung, ikut merasakan. Oke. Iya ya, ini menarik ya, Caimin ya. Kita pembahasan kita untuk hari ini, tetapi memang kita juga masih menunggu ya. Sepertinya akan ada rilis nanti dari kedua negara gitu ya, dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan juga China terkait poin-poin yang pastinya menjadi kerjasama mereka. Kita tutup sampai sini. Mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait poin-poin tersebut. Oke, Sobat Sindo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.